Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, selamat malam Mbak Rofik ya. Terima kasih ya Mbak Rofik telah menyempatkan waktu untuk kembali lagi belajar ekonomi. Malam hari ini nanti kita membahas mengenai perdagangan internasional ya. Kita masuk ke bab 3 karena kemarin 2 pertemuan kita sudah menyelesaikannya. Malam hari ini kita akan belajar mengenai bab baru yaitu perdagangan internasional. Nah, ini nanti kita akan membahas kenapa ada perdagangan internasional ya yang kita kenal itu ekspor dan impor. Nah, maka dari itu nanti kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Kabarnya Mbak Rofik bagaimana? Karena beberapa pertemuan kelihatannya Mbak Rofik itu ya baru sibuk. Oke, tidak apa-apa, tapi malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya untuk belajar bersama. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional itu? Nah, di sini perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, ada juga yang mendefinisikan yaitu perdagangan antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Nah, karena dalam suatu negara itu tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya ya. Ada kalanya suatu negara tersebut punya SDM yang tinggi-tinggi, tetapi secara sumber daya alam itu sangat minim. Nah, misalkan ya, negara-negara Eropa itu kan secara sumber daya alam itu sangat terbatas, tetapi memiliki SDM yang sangat berkualitas, memiliki SDM yang tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, karena tidak semuanya memiliki sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negerinya, maka negara-negara Eropa melakukan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Nah, kalau di Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tetapi secara SDM Indonesia masih belum secara optimal memiliki SDM yang mampu mengolah sumber daya alam sehingga memiliki nilai guna yang lebih. Nah, maka dari itu antar negara satu dengan negara lain karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya, maka antar negara di dunia ini saling bekerja sama, saling melakukan perdagangan ya. Nah, yang dimiliki oleh negara Indonesia itu kan rata-rata adalah sumber daya alam ya. Ekspor sumber daya alam masih dalam bentuk bahan baku. Nah, kalau impornya negara Indonesia itu berkenaan dengan ini barang-barang elektronik ya, barang-barang elektronik karena di Indonesia belum mampu untuk menciptakan barang-barang elektronik secara dalam negeri ya, sendiri buatan made in Indonesia, tetapi masih membutuhkan negara-negara lain seperti negara Jepang ya yang memproduksi barang-barang elektronik. Nah, maka kedua negara tersebut antara Indonesia maupun Jepang saling bekerja sama sehingga terciptalah yang namanya perdagangan internasional. Nah, itu ya. Di sini adalah saling menguntungkan. Iya, karena dua-duanya saling membutuhkan. Negara satu membutuhkan barang-barang dari negara lain, begitu pula negara lain saling membutuhkan antar negara satu dengan negara yang lain. Nah, itu ya Mbak Rofik ya. Perdagangan internasional itu perdagangan antara dua negara yang saling menguntungkan karena mereka sama-sama saling membutuhkan. Oke, itu ya.
Kita masuk ke bab selanjutnya. Oke. Nah, di sini faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, ini faktor pendorong. Kenapa terjadi perdagangan internasional? Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, tadi ya, tidak semuanya negara-negara di dunia ini itu dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Nah, maka negara-negara yang ada di dunia ini saling melengkapi ya, saling melengkapi. Misalkan negara Indonesia melimpah sumber daya alamnya, misalnya ini ya, hasil-hasil perkebunan. Nah, misalnya hasil-hasil perkebunan kopi, kelapa sawit. Nah, itu kan merupakan produk-produk ekspor. Tetapi secara ini BBM ya, bahan bakar minyak, itu Indonesia masih impor negara lain, misalnya di Arab Saudi, karena kan negara Arab Saudi itu terkenal dengan penghasil minyak bumi terbesar ya yang ada di dunia ini. Nah, maka dari itu antara Indonesia dengan Arab Saudi melakukan perdagangan internasional karena di Indonesia masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minyak buminya. Nah, maka dari itu dengan adanya faktor sumber daya alam yang tidak bisa dipenuhi negara dalam negerinya, maka salah satu yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional ya, antar dua negara tersebut atau dengan negara-negara yang lain itu saling melengkapi, saling membutuhkan, sehingga terjadi kerjasama, terciptalah yang namanya perdagangan internasional. Nah, itu ya, Mbak Rofik. Yang kedua adalah selera. Nah, di sini selera. Masing-masing suatu negara itu kan memiliki ini ya, masyarakat yang memiliki selera sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya keinginan manusia yang berbeda-beda, kemudian dalam negerinya tidak mampu untuk memenuhinya, nah, maka negara tersebut membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Misal di Indonesia itu kebutuhan akan teknologi ya, akan teknologi. Kalau baru-baru ini yang baru ini ya, booming-boomingnya adalah HP. HP itu kan atau Android di Indonesia belum bisa menciptakan secara sendiri, maka dari itu kebutuhan akan teknologi dalam negeri itu sangat luar biasa ya, termasuk selera keinginan manusia yang berbeda-beda akan teknologi. Maka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di Indonesia membutuhkan teknologi dari negara-negara yang lain yang menghasilkan barang elektronik tersebut. Nah, misalnya HP. Nah, maka dari itu karena Indonesia menyadari belum bisa menciptakan secara sendiri, maka Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara penghasil teknologi. Nah, ya itu ya. Sehingga di sini selera bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional karena masyarakat itu kan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya diperlukan yang namanya perdagangan internasional. Nah, itu ya teman-teman. Oke, yang ketiga, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga adalah penghematan biaya produksi, efisiensi. Misalkan, kalau beli di negaranya sendiri, misalnya di dalam negeri itu harganya mahal. Misalnya kalau impor bahan bakunya bisa mendapatkan bahan yang murah. Sehingga di sini untuk bisa menghemat biaya produksi, karena kalau biaya produksi itu mahal, maka nanti akan berdampak pada nilai jualnya ya. Apabila nanti produknya itu sudah jadi, biaya produksinya mahal ya, karena tergantung dari biaya bahan baku tadi mahal, maka akan mempengaruhi nilai jualnya. Nah, sehingga
untuk memenuhi supaya menghemat biaya produksi, maka suatu negara tersebut bisa mendatangkan produk dari luar negeri atau bahan baku dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, ya. Karena di sini ada pertimbangan, misalkan dalam negerinya bahan bakunya itu mahal, tetapi kalau misalnya didatangkan dari luar negeri itu mendapatkan harga yang lebih murah, maka di sini dengan bahan baku yang lebih murah bisa menghemat biaya produksi, ya. Karena biaya produksi itu nantinya akan mempengaruhi harga jual produk selanjutnya. Itu ya Mbak Rafiq. Itu salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional bila dilihat dari penghematan biaya produksi, efisiensi, ya. Penghematan biaya. Nah, di sini faktor yang keempat adalah tingkat teknologi. Nah, ini ya, tingkat teknologi itu kan dipengaruhi oleh SDM yang dimiliki oleh suatu negara. Misalkan ya, khususnya di Indonesia kalau berbicara teknologi itu memang secara ini kualitas belum bisa menciptakan secara sendiri, tetapi kalau dalam hal merakit dalam hal teknologi Indonesia sudah mampu, tetapi kalau menciptakan secara sendiri itu masih belum, ya. Oleh karena itu membutuhkan membutuhkan negara lain yang mampu memproduksi teknologi, kemudian nanti diimpor, ya. Kemudian diimpor. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya di Indonesia. Nah, di sini juga tingkat teknologi penguasaan akan teknologi, wah itu sangat luar biasa kalau zaman sekarang, ya. Zaman sekarang teknologi yang hampir setiap waktu itu berubah. Nah, maka untuk mengikuti perkembangan zaman tadi yang semakin canggih, yang semakin informasinya tiada batas, maka diperlukan teknologi yang memang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, ya. Karena sekarang ini perkembangan pengetahuan sangat luar biasa dengan bantuan teknologi. Nah, oke, sampai sini Mbak Rafiq ada yang ditanyakan atau sudah paham? Gimana Mbak Rafiq, ya? Malam hari ini kita privat, ya. Oke, paham, ya. Kalau paham kita lanjut kembali, ya. Ya, enggak apa-apa, ya. Saya senang banget masih ada siswa yang masuk karena kemarin itu, ya, minggu kemarin teman-teman masuk itu sudah 15 menit dari waktu mulai, ya. Ini agak curhat sedikit, ya Mbak Rafiq. Ke minggu kemarin ya saya agak gelisah, kenapa ya teman-teman kok tidak ada yang masuk, ya, sehingga bisa ini menghilangkan konsentrasi saya. Nah, alhamdulillahnya ini Mbak Rafiq masih bisa menyempatkan waktu. Minggu kemarin ini aduh kok teman-teman tidak ada yang masuk, ya. Atau mungkin memang kalau hari ini, ya, minggu malam Senin itu memang sepi, ya. Teman-teman kalau malam Senin memang itu, ya Mbak Rafiq, ya, sibuk semua kerja. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ya, mengenai faktor pendorong perdagangan internasional yang lainnya.
gitu ya Mbak Rofik ya. Oh, oke oke. Kalau seperti itu mungkin nanti saya bisa usul ke ini ya bagian akademik ke Pak Faris, siapa tahu misalkan nanti malam minggu bisa diganti dengan minggu yang lain nanti pada saat semester baru ya. Oke, terima kasih Mbak Rofik. Mungkin saran ini nanti saya bisa sampaikan kepada Pak Faris ya. Semoga saja nanti ini ya teman-teman semuanya bisa mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih ya Mbak Raufik. Oke, kita lanjut kembali ya di faktor-faktor pendorong lainnya perdagangan internasional. Di sini yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Tadi ya sudah saya jelaskan bahwa tiap negara itu tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan semuanya, kebutuhan dalam negerinya ya, pasti membutuhkan barang-barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, di sini ya. Yang kedua adalah keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Jelas ya, karena yang namanya perdagangan itu kan ada barang ya dalam negeri yang dikeluarkan ke negara lain. Nah, itu disebut apa Mbak Rofik ya? Pengiriman barang atau produk dari dalam negeri ke luar negeri. Apa Mbak Rofik? Disebut kegiatan apa? Oke, di sini kan ada keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara ya. Nah, di sini ada keinginan untuk memperoleh keuntungan. Nah, pasti ya di dalam negeri itu kan ada kegiatan pengiriman suatu barang maupun jasa ke luar negeri. Nah, itu disebut kegiatan apa Mbak Rofik? Proses pengiriman barang. Oke, terima kasih Mbak Rofik. Iya, ekspor. Nah, kegiatan ekspor itu kan ada kegiatan usaha bagi wirausahawan yang ada dalam negerinya menghasilkan barang. Perusahaan-perusahaan dalam negeri itu menghasilkan produk yang nantinya dikirim ke luar negeri. Nah, di situ yang namanya kegiatan usaha, salah satu tujuan usaha itu kan untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini juga akan meningkatkan pendapatan negara. Iya, karena barang baik yang dikirim ke luar negeri maupun barang yang diimpor itu ada yang namanya pajak ya. Tetapi di sini pajak ekspor itu ya nilainya lebih kecil ya, karena nanti misalnya barang-barang yang diekspor apabila terkena pajak terlalu tinggi nanti bisa berdampak barang-barang yang dijual di luar negeri nanti bisa harganya mahal. Oke Mbak Rofik, saya tanya di sana ada Mbak Rofik itu Indomie, apakah di sana ada produk Indomie Mbak Rofik? Nah, ada. Di sana kalau misalkan dirupiahkan satu satu Indomie atau satu produk mie Indomie itu berapa Mbak Rofik di sana? Kalau misalnya dibuat rupiah. Mbak Rofik? Tahu enggak Mbak Rofik misalnya satu di sana kalau Indomie dijual di Taiwan itu kalau dirupiahkan berapa? Hmm, 5.600. Nah, itu sudah berbeda kalau di sini ya. Di sini itu harganya 2.500. Nah, berarti hal itu membuktikan bahwa iya, kalau di Indo itu harganya rata-rata 2.500-an. Nah, berarti kan kalau barang-barang yang sudah masuk ke luar negeri pasti ada tambahan harga ya. Karena apa? Tadi
ada faktor biaya produksi tadi yang nantinya akan mempengaruhi harga jual. Nah, di sini kan salah satu pendorong itu untuk meningkatkan pendapatan negara. Karena baik barang ekspor maupun impor nanti ada yang namanya pajak. Tetapi kalau pajak ekspor itu nilainya memang tidak sebanyak ya, tidak setinggi dengan pajak-pajak yang lain, karena kalau misalkan suatu barang nanti terkena pajak ekspor yang tinggi akan berdampak pada harga jualnya yang tinggi, sehingga untuk tetap barang dalam negeri ya dari Indonesia itu supaya bisa bersaing di negara lain, barang-barang negara lain, sehingga untuk bisa bersaing maka harganya atau pajak tadi tidak dikenakan secara tinggi. Nah, di sini adalah ini meningkatkan pendapatan negara tadi ya, karena dipengaruhi oleh pajak tadi. Oke, itu ya Mbak Rofi. Oke, yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Nah, di sini tadi karena masing-masing negara itu memiliki tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi itu berbeda-beda ya. Kalau di Indonesia memang masih berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, sehingga Indonesia itu masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Kalau di negara-negara yang lain itu SDM-nya sudah berkualitas, SDM-nya memang memiliki SDM yang tinggi, tetapi secara sumber daya alamnya itu masih belum mencukupi ya, sehingga antar negara satu dengan negara lain saling membutuhkan karena di dalam negerinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini perbedaan itulah yang nantinya akan menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, itu ya Mbak Rofik. Apalagi di sini adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Berarti dibutuhkan SDM-SDM yang memiliki kualitas supaya bisa mengolah sumber daya ekonomi yang nanti memiliki nilai yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, itu ya Mbak Rofik. Sampai sini Mbak Rofik ada yang ditanyakan atau sudah paham inti dari perdagangan internasional? Oke. Intinya perdagangan internasional itu faktor pendorongnya karena di dalam negerinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dibutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Nah, sehingga terciptalah atau terjadilah yang namanya perdagangan internasional. Oke, itu ya Mbak Rafiq. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Slide ke-5. Nah, di sini juga ada faktor pendorong yang lainnya. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, di sini karena memang produk itu memiliki kualitas yang bagus, ya, kalau namanya sudah barang ekspor itu pasti dilihat dari kelayakan itu memang sudah berstandar internasional ya. Kalau barang-barang itu memiliki produk yang sangat berkualitas, maka bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di luar. Nah, sehingga di sini perlu pasar baru. Nah, perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Karena memang salah satu tujuan perusahaan itu menghasilkan produk atau para pengusaha itu menghasilkan produk, maka salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini karena di dalam negerinya sudah terpenuhi produk tersebut, maka diperlukan tempat ya, diperlukan tempat untuk menjualnya. Nah, sehingga di sini diperlukan pasar baru, diperlukan tempat baru
untuk menjual produk yang diproduksi di suatu negara. Nah, oke, misalkan tadi ya Mbak Rafiq, ya Indomie. Indomie itu memang di dalam negeri sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga memerlukan tempat baru untuk ekspansi, untuk perluasan usaha, sehingga dilakukan yang namanya ekspor ke negara-negara di luar Indonesia. Nah, oke, itu ya Mbak Rafiq. Yang selanjutnya adalah keinginan membuka kerjasama. Nah, apabila suatu negara yang ada di dunia ini itu tidak mau bekerja sama dengan negara-negara yang lain, itu nanti berdampak pada pengucilan. Ya, tahu ya Mbak Rafiq ya, dikucilkan. Negara tersebut dikucilkan karena tidak mampu atau tidak mau ya, tidak bersedia untuk melakukan kerjasama. Sehingga bagi negara-negara yang tidak mau melakukan kerjasama, kalau misalnya suatu negara tersebut membutuhkan pertolongan, itu nanti akan dikucilkan ya. Makanya negara-negara yang ada di dunia ini itu saling bekerja sama, sehingga antar satu negara dengan negara yang lain itu saling membutuhkan. Nah, di sini karena memang suatu negara itu tidak bisa hidup sendiri, pasti dia membutuhkan negara lain ya. Nah, di sini faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah untuk membuka kerjasama, untuk saling membutuhkan, yang satu negara satu saling membutuhkan dengan negara yang lain. Oke, yang selanjutnya terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, tadi ya Mbak Rafiq, apalagi ini era globalisasi antara satu negara dengan negara yang lain itu tidak terbataskan ya, tidak dibatasi oleh apapun. Nah, ibaratnya Mbak Rafiq, negara Taiwan dengan negara Indonesia itu seperti antar tetangga ini ya, tetangga desa, karena sekarang adalah ini punya fasilitas ya, punya fasilitas pesawat terbang yang memang memerlukan hanya beberapa jam sudah sampai ke tempat tujuan. Nah, itu salah satu era globalisasi sekarang. Ini perbedaan tempat itu tidak menjadi penghalang ya, tidak menjadi penghalang untuk mencapai tujuan. Nah, Mbak Rofi saja meskipun ke negara Taiwan itu dijalani ya, karena sekarang tidak dibatasi ya, tidak dibatasi oleh tempat. Nah, sekarang sudah mudah aksesnya karena perkembangan transportasi itu sangat luar biasa. Nah, Mbak Rafiq, apakah pulang ke Indonesia ini sudah berapa tahunkah Mbak Rafiq? Sudah berapa tahun Mbak Rafiq di Taiwan? Nah, di Taiwan. Wow, luar biasa. 5 tahun. Wah, berarti Mbak Rofi sudah mahir berbahasa itu ya. Mandarin ya Mbak Rofi ya di sana ya. Oh, wah, luar biasa ya 5 tahun. 5 tahun Mbak Rofi sudah di sana. Oke. Nah, itu ya Mbak Rofi ya beberapa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, karena di sini tidak mungkin satu negara itu bisa hidup sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, manfaat perdagangan internasional.
ini perdagangan internasional memberikan beberapa manfaat. Yang pertama adalah memperoleh devisa. Nah, devisa itu hasil dari kegiatan perdagangan internasional. Nanti kita akan membahas di slide-slide berikutnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah memperluas kesempatan kerja. Wah, pasti ya Mbak Rofik ya, memperluas kesempatan kerja apabila suatu perusahaan itu memang memproduksi produk-produk yang berkualitas ekspor. Nah, pasti dia dalam pemenuhan produk tadi ya, dalam penghasilan produk tadi itu pasti membutuhkan yang namanya SDM, sumber daya manusia, membutuhkan tenaga kerja. Nah, maka dari itu perusahaan yang melakukan perdagangan internasional itu membutuhkan tenaga kerja yang nanti akan menghasilkan produk-produk ekspor. Nah, sehingga di sini salah satu manfaatnya adalah memperluas kesempatan kerja. Ya, intinya adanya pengusaha yang berwirausaha atau mendirikan usaha atau perusahaan-perusahaan yang memang menghasilkan suatu produk itu pasti nanti membutuhkan tenaga kerja. Nah, dengan adanya tenaga kerja yang dibutuhkan tadi, maka bisa memperluas kesempatan kerja sehingga bisa berperan untuk mengurangi pengangguran. Nah, itu ya. Oke, yang ketiga adalah menstabilkan harga. Nah, di sini menstabilkan harga apabila di dalam suatu negara itu dalam pemenuhan kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Nah, misalkan ya teman-teman, misalkan padi atau beras. Nah, di dalam negeri itu kebutuhan beras tidak mampu dicukupi oleh beras yang dihasilkan oleh petani Indonesia. Nah, kalau misalnya beras tadi tidak mencukupi semua masyarakat yang ada di Indonesia, maka nanti bisa menyebabkan harga beras mengalami kenaikan. Nah, tidak bisa kita bayangkan ya Mbak Rofik, apabila yang namanya beras, kita tahu bahwa Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras. Bayangkan saja kalau misalnya beras itu harganya mahal, pasti masyarakat kecil ya, masyarakat bawah nanti tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini salah satu manfaat adanya perdagangan internasional tadi, karena kebutuhan masyarakat di dalam negeri itu tidak bisa dicukupi dengan adanya produk yang dihasilkan dalam negeri, khususnya beras tadi, tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia karena semua masyarakat Indonesia itu membutuhkan beras ya, membutuhkan beras sebagai makanan pokoknya. Ya, memang ada beberapa daerah yang bahan pokoknya adalah sagu atau gandum, tetapi secara umum seluruh Indonesia itu pasti membutuhkan yang namanya beras. Lah, kalau kebutuhan beras di dalam negeri ya, di Indonesia itu tidak dicukupi oleh produksi beras yang ada dalam Indonesia, nah maka membutuhkan beras yang didatangkan dari luar negeri. Nah, Indonesia melakukan impor. Karena apa ini? Untuk menstabilkan harga. Karena apabila suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, maka nantinya berdampak pada kenaikan harga. Nah, sehingga dengan adanya impor tadi, karena impor itu tidak semuanya membawa dampak yang buruk ya, ada manfaat yang bisa diambil dari kegiatan impor. Nah, salah satunya adalah menstabilkan harga. Apabila tadi kebutuhan dalam negerinya itu tidak dicukupi, kemudian suatu negara itu melakukan impor dari negara lain, salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan harga supaya harga-harga tadi, harga-harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia itu kembali normal. Masyarakat bawah tetap bisa memenuhi kebutuhannya karena semua kebutuhan tadi
masih ditunjang dari barang impor ya, karena di dalam negeri tidak bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan produk impor. Salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan harga. Nah, itu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Nah, untuk meningkatkan kualitas konsumsi jelas, apabila barang-barang itu sudah berkualitas ekspor, nah kualitas ekspor, maka perusahaan yang memproduksi barang-barang yang kualitas ekspor tadi memiliki kualitas yang tinggi. Nah, sehingga produk yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang bagus. Nah, maka negara-negara yang menjadi tujuan dari kegiatan ekspor tadi, konsumsi terhadap barang yang diimpor ya, kalau kita melihat dari negara lain itu kan impor, kalau dari negara kita maka ekspor. Nah, barang-barang yang diekspor tadi karena memiliki kualitas yang tinggi, maka konsumsinya secara kualitas itu juga tinggi. Nah, itu ya Mbak Rofik. Karena kalau yang namanya ekspor itu sudah berstandar internasional, jadi kualitasnya sudah terjamin. Nah, dengan jaminan kualitas tadi, maka kualitas konsumsinya juga tinggi. Berarti produk-produk yang dibeli oleh masyarakat itu sudah berkualitas baik, sudah berkualitas bagus karena memang harus berstandar internasional. Itu oke ya Mbak Rofik ya, di sini meningkatkan kualitas konsumsi karena memang barang-barang yang diekspor itu harus wajib memiliki kualitas yang berstandar internasional, sehingga dengan produk yang dikonsumsi itu berstandar internasional maka kualitas konsumsinya itu juga tinggi. Nah, oke, itu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah mempercepat alih teknologi. Nah, tadi ya, karena memang saling membutuhkan terutama adalah bidang teknologi, khususnya di Indonesia perkembangan teknologi belum bisa menciptakan sendiri, maka dia memerlukan atau negara Indonesia memerlukan negara lain yang bisa menghasilkan teknologi. Nah, sehingga di situ akan kebutuhan teknologi itu semuanya nanti bisa merata ya. Di sini untuk mempercepat alih teknologi. Misalnya suatu negara itu tidak mampu untuk menciptakan sendiri karena ada negara lain yang bisa memproduksi, dilakukan yang namanya kegiatan impor ya, kegiatan impor sehingga kebutuhan teknologi dalam negeri khususnya di Indonesia itu terpenuhi, sehingga terjadi persamaan ya, terjadi persamaan teknologi karena negara yang belum bisa memproduksi sendiri karena ada barang impor dari negara yang bisa menghasilkan teknologi, sehingga dalam negeri di Indonesia juga sama-sama memiliki teknologi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mempercepat kemampuan dalam penguasaan teknologi karena tadi mendapatkan bantuan atau kerjasama dalam hal teknologi, sehingga negara-negara yang tidak bisa memproduksi teknologi kebutuhannya tetap bisa terpenuhi karena seiring dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Oke, sampai sini Mbak Rofik ada yang ditanyakan manfaat perdagangan internasional? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, ini manfaat perdagangan internasional menurut Sudono Sukirno. Ini salah satu ahli dalam bidang ekonomi ya. Pak Sudono Sukirno itu salah satu pakar ekonomi. Nah, di sini manfaatnya yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Nah,
tadi ya Mbak Rafiq, bahwa suatu negara itu tidak bisa ya, tidak semuanya bisa dipenuhi oleh dalam negerinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya maka diperlukan yang namanya perdagangan internasional. Nah, ini memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk menyediakan produk yang dibutuhkan dalam negerinya. Nah, oke, tadi ya Mbak Rafiq. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Nah, di sini spesialisasi maksudnya produk-produk yang memiliki kualitas ekspor ya, karena kan tidak semuanya barang itu bisa diekspor. Hanya barang-barang yang memiliki kualitas yang tinggi yang bisa diekspor ke luar negeri. Sehingga di sini salah satu manfaatnya adalah memperoleh keuntungan. Yang namanya usaha, yang namanya berwirausaha itu salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan ya. Oke, yang selanjutnya adalah memperluas pasar. Nah, memperluas pasar tadi ya Mbak Rafiq, karena di dalam negerinya itu kebutuhannya sudah terpenuhi, maka diperlukan ekspansi usaha, diperlukan perluasan usaha, diperlukan tempat atau wadah yang mampu menampung produk dalam negeri, karena dalam negerinya itu sudah terpenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga memerlukan tempat di luar negeri yang nantinya menjadi tujuan ekspor, yang nanti akan ditempati produk yang sudah dihasilkan dalam negeri. Nah, sehingga di sini adalah untuk memperluas pasar, untuk mencari konsumen-konsumen yang ada di luar negeri ya, karena kebutuhan dalam negerinya sudah terpenuhi, sehingga mencari tempat di mana konsumennya itu sangat membutuhkan produk tersebut. Nah, sehingga di sini salah satu manfaatnya menurut Sudono Sukirno itu adalah memperluas pasar. Nah, di sini juga transfer teknologi modern tadi ya, Mbak Rafi sudah saya jelaskan, mempercepat alih teknologi ya, bagi negara-negara yang memang tidak bisa memproduksi sendiri, karena saling kerjasama tadi, saling melakukan perdagangan internasional, sehingga negara yang tidak mampu untuk menghasilkan teknologi dapat barang yang disediakan oleh luar negeri, sehingga terjadilah transfer teknologi ya, alih teknologi, mempercepat alih teknologi, sehingga negara tidak ketinggalan dalam hal penguasaan teknologi. Oke, itu ya. Ini menurut Sudono Sukirno. Oke, kita lanjut kembali. Nah, di sini ada teori keunggulan perdagangan internasional. Nah, di sini dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, Pak Adam Smith itu memang pakar ekonomi yang dari dulu ya, yang mencetuskan teori-teori ekonomi. Nah, di sini Pak Adam Smith mengatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Nah, tadi ya Mbak Rafiq, bahwa apabila suatu negara itu sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya, sehingga dia memerlukan tempat yang ada di luar negeri untuk menjual produknya. Nah, di sini keunggulannya apa? Bisa memperoleh keuntungan. Nah, karena apa? Karena tadi kebutuhan masyarakatnya sudah dipenuhi, sudah terpenuhi, sudah cukup, sehingga membutuhkan tempat yang ada di luar negeri untuk menjual produknya. Nah, dari penjualan produk yang dikirimkan ke luar negeri, maka di dalam negeri tadi mendapatkan keuntungan. Nah, di sini Bapak Adam Smith itu mengatakan bahwa apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain, maka bisa memperoleh keuntungan.
Nah, di sini tadi ya Mbak Rafiq bahwa apabila suatu negara itu sudah mampu mencukupi kebutuhan dalam negerinya, maka dia memerlukan tempat yang ada di luar negeri untuk menjual produknya. Oke, itu ya. Oke, selamat malam Mbak Sri Khotimah, selamat malam Mbak Uli. Selamat malam, alhamdulillah ya masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, untuk belajar kembali di pelajaran ekonomi. Oke, enggak apa-apa Mbak Sri, enggak apa-apa Mbak Uli ya, saya seneng ya masih ada teman-teman yang semangat untuk masuk ya. Oke, kita lanjut kembali. Iya Mbak Uli, enggak apa-apa. Nih Mbak Rofi ini ada temennya karena tadi hampir ya setengah jam lebih lah ya, setengah jam lebih sendirian. Nah, ini sudah ditemani sama Mbak Sri sama Mbak Uli. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, di sini menurut David Ricardo ya, Pak David Ricardo mengemukakan pendapatnya mengenai teori keunggulan komparatif. Nah, suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Nah, tadi kalau Pak Adam Smith itu mengemukakan bahwa yang memiliki keunggulan mutlak itu apabila suatu negara itu sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sehingga membutuhkan negara lain untuk menjadi tempat tujuan menjual produknya sehingga bisa memperoleh keuntungan. Nah, di sini Pak David Ricardo mengemukakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil. Berspesialisasi itu maksudnya memfokuskan pada produk tertentu ya, pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil. Nah, di sini adalah menentukan atau mengkhususkan ya, menspesialisasi produk yang nantinya bisa dijadikan komoditas ekspor. Nah, itu ya teman-teman. Dengan berspesialisasi memang mengkhususkan suatu produk tertentu yang memiliki kualitas yang bagus, yang memang benar-benar bagus, yang nantinya bisa dijadikan sebagai komoditas ekspor yang menjadi ciri khusus suatu negara. Nah, kalau Brazil itu teman-teman tahu enggak julukannya ya, ekspor yang menjadi melekat di negara Brazil. Menurut teman-teman apa? Khusus yang memang benar-benar dihasilkan di Brazil. Sangat luar biasa hasilnya ya. Terkenal. Teman-teman tahu enggak? Produk apa yang menjadi komoditas ekspor? Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu? Nah, misalnya enggak tahu ini ya, kopi. Ya, kopi. Nah, kopi itu memang salah satu komoditas ekspornya Brazil, penghasil kopi terbaik di dunia. Nah, itu Brazil. Kemudian kalau ini ke Australia. Ya, Australia apa teman-teman? Ini ya penghasil bulu domba itu ya, wool ya, wool. Wool itu memang komoditas ekspornya Australia. Kemudian Arab Saudi, teman-teman. Arab Saudi apa? Tahu teman-teman? Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu kan ini ya, minyak bumi. Nah, itu berarti di sini menurut Pak David Ricardo itu dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang yang lain.
memang mengkhususkan barang untuk dijadikan komoditas ekspor. Kalau tadi Pak Adam Smith itu keunggulan mutlak itu tadi membutuhkan tempat untuk dijadikan tempat tujuan ekspor karena di dalam negerinya sudah terpenuhi produknya, sehingga mencari tempat untuk menjual produknya. Dengan penjualan produk maka negara tadi memperoleh keuntungan. Nah, oke ya. Kita lanjut. Ada yang ditanyakan teman-teman? Maksudnya Pak David Ricardo tadi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut kembali. Nah, di sini dampak terhadap produktivitas dan konsumsi negara yang bersangkutan. Dampak terhadap produktivitas dan konsumsi negara yang bersangkutan. Di sini dilihat dari menghasilkan produk ya, produksi dan konsumsi. Berarti dilihat dari kegiatan konsumsinya. Oke, yang pertama, dampak yang pertama, menurunkan biaya produksi melalui kenaikan tingkat produksi atau skala ekonomi. Nah, kalau suatu perusahaan memproduksi barang dalam jumlah yang sangat banyak, itu biaya produksinya bisa kecil ya atau minim. Maksudnya tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak karena biaya produksi tadi ditanggung masing-masing produk yang dihasilkan. Nah, itu ya teman-teman, semakin banyak produk yang dihasilkan itu bisa menurunkan biaya produksi. Karena apa? Biaya produksi tadi ditanggung tiap produk yang dihasilkan, sehingga di sini bisa menurunkan biaya produksi. Nah, itu ya. Teman-teman kan kalau misalnya menjual atau menghasilkan barang itu lebih banyak, itu pasti nanti nilai jualnya itu tidak terlalu tinggi. Karena kalau misalnya sedikit itu kan terasa biaya produksi yang dikenakan. Tetapi kalau itu skalanya skala besar, produk yang dihasilkan itu skalanya skala besar, itu biaya produksinya bisa diminimalkan. Karena biaya produksi tadi ditanggung masing-masing produk yang dihasilkan. Sehingga di sini dampak terhadap produktivitas menghasilkan barang itu bisa menurunkan biaya produksi karena produk yang dijual itu banyak. Sampai sini teman-teman bingung atau paham? Oke, saya lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2, meningkatkan produktivitas pekerja karena adanya spesialisasi. Iya, karena tadi adanya spesialisasi berarti dikhususkan pada produk-produk tertentu yang menjadi kualitas ekspor sehingga akan meningkatkan produktivitas pekerja. Pekerja tadi memiliki tingkat dalam bekerja itu produktif atau meningkat. Karena apa? Karena di sini adanya spesialisasi, pengkhususan pada produk tertentu yang menjadi komoditas ekspor. Sehingga para pekerja itu menekuni produk-produk yang menjadi kualitas ekspor tadi. Sehingga pekerja itu bisa meningkat produktivitasnya. Dia dalam bekerja bisa mencurahkan segala kemampuan, tenaganya, pikirannya, dalam bekerja. Karena apa? Karena ada spesialisasi, pengkhususan. Dia memproduksi itu tidak banyak barang bermacam-macam jenis. Dia bisa fokus pada barang tertentu yang menjadi komoditas ekspornya. Nah, di sini salah satu dampak positifnya itu bisa meningkatkan
produktivitas pekerjanya. Kalau teman-teman menekuni kerja, kalau memang itu setiap hari dilakukan menjadi rutinitas, itu kan sudah menjadi kebiasaan. Sehingga teman-teman dalam bekerja karena memang sudah mahir, sudah ahli dalam bidang tersebut, kan teman-teman bisa meningkatkan kualitas kerjaannya. Nah, misalnya ya, teman-teman misalnya bekerja di perusahaan yang menghasilkan mie misalnya tadi ya, misalnya Indomie tadi, teman-teman itu sudah setiap hari melakukan hal seperti itu dan bertahun-tahun, itu kan sudah menjadi kebiasaan, sehingga teman-teman sudah mahir, ahli, memiliki keterampilan dalam bidang itu. Nah, sehingga produktivitas teman-teman dalam bekerja itu meningkat. Oke, udah ya, sampai sini teman-teman paham? Oke, kalau sudah paham, saya lanjut kembali. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Oke, meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan masyarakat itu bekerja ya, tadi salah satu manfaat yang diperoleh dalam melakukan perdagangan internasional adalah bisa memperluas lapangan pekerjaan, bisa memperluas kesempatan kerja, sehingga banyak orang yang bekerja. Kalau orang bekerja itu nantinya bisa menghasilkan, bisa memperoleh pendapatan. Nah, dengan adanya pendapatan yang tinggi tadi, dengan adanya pendapatan, maka kemampuan konsumsi atau keinginan untuk konsumsi itu meningkat ya. Teman-teman pun sudah merasakan kalau misalnya teman-teman memperoleh pendapatan yang lebih, ya memperoleh pendapatan, pasti keinginan konsumsinya itu juga tinggi. Nah, di sini dampak selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan konsumsi. Karena adanya lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, sehingga banyak masyarakat yang bekerja mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan yang diperoleh, ada keinginan untuk konsumsi atau membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Apalagi di sini adalah perdagangan internasional, pasti sudah memiliki kualitas ekspor. Nah, sehingga kualitas konsumsinya itu juga meningkat. Nah, oke ya, itu ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya, dampak selanjutnya meningkatkan pilihan barang konsumsi masyarakat. Karena memang produk-produk yang kualitas ekspor tadi itu banyak macamnya, yang menjadi negara tujuan tadi menerima barang-barang dari luar negeri dengan banyak pilihan, dengan kualitas yang bagus-bagus, sehingga bisa menguntungkan para konsumen yang memiliki pendapatan yang lebih, sehingga bisa meningkatkan pilihan mana produk-produk yang memang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Nah, teman-teman sendiri pun sama ya, di pokoknya di minimarket itu kan banyak sekali produk-produk yang didatangkan dari luar negeri, dan semuanya pasti kualitasnya bagus-bagus. Nah, teman-teman memiliki uang untuk membelinya, sehingga teman-teman kan dalam memilih barang tersebut itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini dampak tadi adanya perdagangan internasional itu bisa meningkatkan pilihan barang konsumsi, karena barang-barang yang tersedia itu sangat banyak, sehingga teman-teman dalam memilih itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Karena tadi barang-barang ekspor ya, barang-barang yang ditempati dari negara-negara lain itu kan banyak sekali macamnya, tergantung konsumen bersedia membeli atau tidak. Nah, kan itu ya teman-teman, karena memang kalau barang-barang ekspor itu sudah memiliki kualitas yang bagus, harganya pun bisa bersaing dengan barang-barang dari negara lain. Nah, sehingga yang menentukan
semuanya adalah dari pihak konsumen. Nah, itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang bertanya atau sudah paham? Kalau sudah, saya lanjut kembali. Oke, itu ya teman-teman. Nah, ini. Oke, lanjut ya. Semangat 45 pokoknya. Oh ya, teman-teman, ini ya, kemarin kan Indonesia baru merayakan ulang tahunnya, ya. Keberapakah teman-teman? Ini kan semangat-semangatnya ya, teman-teman, semangat-semangatnya. Oke, terima kasih Mbak Rofi ya, 71. Ngomong-ngomong, di sana ada perayaan apa? Ramaikah di sana? Teman-teman, yang dari Indonesia ada acara apa? Wah, luar biasa ya, reok. Ada penampilan reok. Oke, itu berarti ya ada perayaan ya di sana untuk teman-teman yang dari Indonesia. Oke, di sini ya saya lanjut kembali. Wujud hubungan dagang antar negara. Nah, di sini adalah ekspor dan impor. Tadi sudah saya singgung sebelumnya, kegiatan perwujudan dari perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor. Nah, teman-teman pasti tidak asing namanya ekspor dan impor karena saya dan teman-teman juga mengkonsumsi, membeli, memakai, menghabiskan barang-barang yang berkualitas ekspor ya. Kalau dilihat dari negara kita, kalau kita mendatangkan dari negara lain berarti impor, kalau kita mengeluarkan produk ke negara lain berarti itu ekspor. Nah, di sini ekspor hubungan dagang melalui penjualan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain. Nah, berarti kita mengirimkan barang ke negara yang lain. Ekspor. Kalau impor berarti dari luar negeri ke dalam negeri, karena di dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga diperlukan barang dari negara yang lain. Nah, itu kegiatan ekspor dan impor sebagai perwujudan nyata yang namanya perdagangan internasional. Oke, kita lanjut kembali. Nah, di sini devisa. Devisa itu segala mata uang asing yang beredar dalam negeri suatu negara dan memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Nah, devisa berarti segala mata uang asing yang beredar di dalam suatu negara dan memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Berarti di sini segala mata uang asing ya, termasuk namanya devisa. Ini kita bahas devisa negara. Di sini fungsi devisa karena tadi merupakan alat tukar ya, alat tukar resmi suatu negara, mata uang asing yang beredar dalam negeri suatu negara. Itu namanya devisa. Nah, di sini alat tukar internasional jelas ya, karena tidak mungkin antar satu negara dengan negara yang lain itu memiliki mata uang yang sama ya, teman-teman. Tiap negara pasti memiliki mata uang yang berbeda-beda. Nah, di sini salah satu fungsi devisa itu sebagai alat tukar internasional. Nah, rata-rata satuan uang yang digunakan di perdagangan internasional itu kan dolar. Yang menjadi patokan negara-negara yang ada di dunia ini itu kan dolar. Nah, di sini fungsi devisa sebagai alat tukar internasional karena tadi ya, satu negara dengan negara yang lain itu tidak memiliki mata uang yang sama sehingga diperlukan mata uang yang
memang benar-benar diakui secara internasional, dijadikan sebagai alat tukar internasional, sebagai alat ini yang kedua, masuk yang kedua sebagai alat pembayaran, karena sudah ruang lingkupnya adalah luar negeri. Nah, ruang lingkupnya adalah luar negeri sehingga membutuhkan suatu alat untuk melakukan pembayaran, karena tadi terjadi tukar menukar barang antar satu negara dengan negara yang lain. Ngomong-ngomong teman-teman, itu mata uangnya negara Taiwan itu apa ya? NTD. NTD satu ini Mbak Rofik, satu NTD itu berapa rupiah ya kalau dirupiahkan? Kalau dolar kan kira-kira sekarang 14 ribuan satu dolarnya. Kalau di NTD 400-an ya. Oke. Berarti ya tidak memiliki ini ya, jauh, tidak terlalu jauh nilainya dengan rupiah. Sehingga ya ini selisihnya 1 NTD 400 rupiah. Kalau dolar itu kan sangat luar biasa ya teman-teman, satu dolarnya ya kira-kira 14 ribuan. Kalau NTD berarti nilai kursnya tidak terlalu jauh dengan nilai rupiahnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut kembali yang ketiga sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara. Karena tadi suatu negara tidak memiliki atau tidak mungkin memiliki mata uang yang sama, sehingga untuk alat sebagai alat stabilisasi, maka suatu negara itu pasti mempunyai mata uang dari negara-negara yang lain, karena nanti sebagai cadangan ya, sebagai cadangan apabila suatu negara itu melakukan perdagangan internasional tadi yang dicatat di bank sentral, yang menjadi pusat bank yang menangani perdagangan internasional. Di sini sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara memiliki cadangan uang ya. Di sini itu biasanya yang paling umum adalah dolar ya, memiliki mata uang dolar sebagai cadangan yang ada di suatu bank sentral, yang nantinya digunakan bila sewaktu-waktu digunakan untuk melakukan pembayaran ke negara-negara lain, karena dolar itu menjadi uang patokan ya, menjadi uang berstandar internasional yang digunakan untuk perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain yang ada di dunia ini. Nah, di sini sebagai alat stabilisasi, maka suatu negara itu harus memiliki cadangan mata uang asing, karena sewaktu-waktu misalkan terjadi perdagangan internasional, maka cadangan uang tadi itu bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi rupiah itu nilainya tidak melemah karena suatu negara tersebut sudah memiliki cadangan mata uang asing. Khususnya di sini adalah mata uang asing yang menjadi patokan tadi ya, dalam bentuk dolar. Sehingga apabila suatu negara itu memiliki cadangan mata uang asing, cadangan devisa
yang banyak ya, yang banyak itu nanti sewaktu-waktu bisa diperlukan apabila suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara yang lain. Oke, selamat malam Mbak Ratna. Oke, nanti kalau misalnya tinggal beberapa menit lagi bisa download recordingnya ya, recording pembelajarannya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang bertanya? Mbak Sri, Mbak Uli, Mbak Rofi, adakah yang bertanya? Ini fungsi devisa alat tukar internasional, iya ya, sebagai alat pembayaran, karena perdagangan internasional tadi adalah membutuhkan tukar menukar pembayaran, yang satu mendapatkan barang, yang satu melakukan pembayaran. Oke, tidak ada. Kita lanjut kembali. Nah, di sini sumber penerimaan devisa berupa yang pertama, ekspor barang dan jasa. Nah, yang namanya ekspor berarti kita mengirim barang ke luar negeri. Sebagai imbalannya berarti kita menerima devisa. Kita menerima pembayaran dari luar negeri sana. Sehingga dalam negeri memperoleh devisa. Ya, tadi devisa itu mata uang ya. Mata uang negara-negara asing yang memiliki kurs resmi yang ada di bank sentral. Tadi adalah devisa sebagai alat pembayaran. Nah, di sini sumber penerimaan devisa berupa ekspor barang dan jasa. Kita mengeluarkan uang ke negara lain, sebagai imbal jasanya negara lain tadi membayar devisa ke negara kita. Nah, sehingga di sini sumber penerimaan devisa itu berupa ekspor barang dan jasa. Berarti negara lain mengirimkan devisa kepada kita sebagai alat pembayaran. Karena salah satu fungsi tadi ya, salah satu fungsi devisa itu sebagai alat pembayaran. Kemudian yang kedua adalah pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman berarti kita memperoleh pinjaman dari luar negeri. Karena kan tadi perbedaan mata uang, ya, perbedaan mata uang sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, karena tidak cukup mata uangnya digunakan untuk memenuhi, maka kita membutuhkan pinjaman, kita membutuhkan hutang. Sehingga di sini salah satu sumber penerimaan devisa itu pinjaman luar negeri. Kita dibantu dari negara lain meminjamkan uangnya. Kemudian yang ketiga itu bunga atau pendapatan investasi. Yang namanya investasi itu kan penanaman modal. Kalau sudah ruang lingkupnya negara lain, berarti ini sebagai penerimaan kita adalah dalam bentuk devisa. Nah, di sini investasi berarti kita menanamkan modal ke negara lain. Sebagai balas jasanya, ya, sebagai imbalannya karena kita menanamkan modal ke luar negeri, maka kita akan mendapatkan bunga. Ya, kita mendapatkan imbal jasa dari modal yang kita tanamkan. Misalnya Mbak Sri Khotimah itu negara A, Mbak Uli negara B, Mbak Rofiq negara C misalnya, Mbak Ratna negara D. Nah, karena negara A, B, C tadi kelebihan modal, ya, kelebihan modal, Mbak Ratna kekurangan modal, sehingga Mbak Sri Khotimah, Mbak Uli, Mbak Rofiq itu menanamkan modalnya ke Mbak Ratna semuanya. Karena Mbak Ratna tadi sedang kekurangan modal, membutuhkan modal, nah, lalu ada suntikan modal yang didatangkan dari negara A, B, C tadi, itu digunakan di dalam negerinya Mbak Ratna, digunakan untuk berwirausaha, digunakan untuk mendirikan usaha, digunakan untuk memperluas lapangan kerja. Nah, maka kegiatan ekonomi di negaranya Mbak Ratna itu berjalan dengan bagus, berjalan dengan lancar. Maka sebagai ucapan terima kasihnya, maka sebagai imbalannya negara
negara A, B, C ya, tadi Mbak Sri, Mbak Oli, Mbak Rofik itu mendapatkan bunga dari hasil penanaman modal yang ditanamkan di negaranya Mbak Ratna. Nah, itu salah satu sumber penerimaan devisa yang diterima oleh negara D. Itu misalnya seperti itu. Investasi ya, investasi penanaman modal. Kalau semua ya teman-teman nanti kalau misalnya mempunyai anak generasi penerusnya dari teman-teman, investasi terbesar, investasi yang bermanfaat adalah ini ya, investasi untuk menyekolahkan anak. Nah, teman-teman juga pun belajar di sini sebagai investasi teman-teman di masa yang akan datang. Nah, itu ya. Nanti hasilnya teman-teman akan memperoleh ya beberapa tahun yang akan datang. Teman-teman tidak bisa memperoleh hasilnya saat ini juga, membutuhkan waktu untuk mengembalikan investasinya. Nah, itu salah satu manfaat investasi. Kalau sekarang itu ya memang kalau kita pendapatannya masih ya kategorinya ya pas-pasan, ya kita investasikan ke dunia pendidikan. Nah, itu ya, karena kalau investasi dalam dunia pendidikan itu tidak ada yang rugi. Nah, kalau investasi dalam bentuk usaha kadangkala ya menemukan kadang untung, kadang rugi. Tetapi kalau investasi dalam hal pendidikan tidak ada kata yang namanya rugi. Nah, teman-teman pasti suatu saat akan mendapatkan hasil dari investasi pendidikan yang teman-teman tanamkan mulai dari sekolah SD, SMP, sampai teman-teman ikut sekolah paket C sekarang yang teman-teman itu rela meluangkan waktu, capek, bekerja karena memang ingin memperoleh hasil yang lebih bagus, lebih baik. Teman-teman menginvestasikan pendapatannya ke dunia pendidikan. Oke, itu ya investasi terbesar yang memang teman-teman nanti akan memperolehnya di suatu saat nanti. Itu adalah investasi dalam hal pendidikan. Tidak ada kata rugi untuk memperoleh pendidikan, pengetahuan, keterampilan, ilmu. Nah, itu ya. Oke, teman-teman tetap semangat dalam belajar sampai nanti menemukan lulus ya. Kalau sudah lulus, nanti pasti teman-teman punya keinginan untuk melanjutkan kembali. Pokoknya teman-teman semangat dalam mencari ilmu, tidak ada kata rugi untuk mencari ilmu. Oke, itu ya. Itu kata-kata pesan terakhir dalam pembelajaran malam hari ini ya. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai hari ini. Nanti kalau ada kesempatan hari yang lain kita akan ketemu kembali sebelum masuk ke semester berikutnya ya. Oke teman-teman, malam hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan teman-teman untuk belajar malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.